Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Syahabuddin. Saya dari Prodi Magister Pendidikan dengan NIK 501232714 dari UPJJ Bandung, di mana tempat saya mengajar di SDN Arjasari, tepatnya di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Di sini saya akan melengkapi tugas dari studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di mana berikut adalah analisis dan jawaban dari 3 pertanyaan pematik dalam materi pengayaan artikel 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi 4.0, dan materi pengayaan dari sesi 2.3 dengan video dengan judul New Boy. Pertanyaan nomor 1, yakni berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan artikel 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Di mana 5 hal yang penting dalam materi pengayaan tersebut. Yang pertama adalah definisi dan konsep pendidikan multikultural, yakni pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan sosial dalam dunia pendidikan. Yang nomor 2, yakni pentingnya pendidikan multikultural dalam konteks revolusi industri 4.0. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ini, pendidikan harus menanam nilai-nilai multikultural agar siswa mampu beradaptasi dalam masyarakat yang semakin heterogen. Yang nomor 3, pembentukan karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural berperan dalam membangun rasa nasionalisme tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing individu. Yang keempat, yakni strategi implementasi pendidikan multikultural. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, diskusi lintas budaya, serta metode kolaboratif untuk menumbuhkan sikap inklusif dan menghargai perbedaan. Yang nomor 5, tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural. Beberapa tantangan meliputi resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman guru tentang pendekatan multikultural, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada di lingkungan sekolah. Pertanyaan nomor 2, sampaikan pengalaman Anda yang telah dijalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural, dan jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Yakni pengalaman dan langkah konkret dalam pendidikan multikultural, di mana tempat saya mengajar masih banyak pembelajaran menggunakan metode konvensional. Akan tetapi dalam beberapa kegiatan ada upaya untuk menerapkan nilai-nilai multikultural, seperti kita memperingati perayaan hari besar keagamaan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan keyakinan siswa. Yang kedua, proyek kelas yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dalam satu tim dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan cerita rakyat dari berbagai daerah sebagai bahan pembelajaran yang menanamkan rasa hormat terhadap keragaman budaya. Terus langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural, yakni yang pertama adalah harus kita menyesuaikan dengan kurikulum, memasukkan konten multikultural dalam pelajaran seperti menampilkan tokoh dari berbagai budaya dan memperkenalkan sejarah dengan yang lainnya, ya, dengan daerah yang lainnya. Kemudian nomor 2, yakni kita memberikan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kita menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang siswa agar siswa akan merasa dihargai dan diperhatikan, ya. Nomor 3 adalah menciptakan kegiatan interaktif, ya, mengadakan diskusi tentang keberagaman, program pertukaran budaya antar sekolah, atau proyek kelompok yang menggabungkan perspektif dan dari berbagai latar belakang siswa. Yang keempat, yakni pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru agar lebih memahami pentingnya pendidikan multikultural dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Yang kelima adalah membangun budaya sekolah yang inklusif,
yakni membiasakan penggunaan bahasa yang menghargai perbedaan, menciptakan ruang aman untuk diskusi, serta memastikan kebijakan sekolah tidak diskriminatif. Pertanyaan ketiga yakni silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 dengan video judulnya New Boy dan ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Ya, pembelajaran dari video New Boy menggambarkan pengalaman anak baru di lingkungan sekolah yang berbeda dari tempat asalnya. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari video ini, yang pertama adalah pentingnya empati dan penerimaan. Siswa baru seringkali merasa canggung dan bersaing di lingkungan baru. Oleh karena itu, peran guru dan teman-temannya supaya sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah tantangan yang dihadapi anak dari latar belakang yang berbeda. Anak-anak yang datang dari budaya yang berbeda mungkin mengalami kesulitan beradaptasi, baik dari segi bahasa, kebiasaan, maupun ekspektasi sosial. Kemudian yang nomor tiga yakni peran guru dalam membangun lingkungan inklusif. Guru harus peka terhadap perasaan siswa baru dan membantu mereka berintegrasi dengan teman-teman sekelas melalui kegiatan yang melibatkan seluruh siswa. Di sini adalah peran guru harus bisa mengayomi bahwa peserta didik itu bisa setidaknya bisa berkolaborasi serta bisa memahami situasi kondisi di sekolah, baik teman-temannya atau dengan lingkungannya. Kemudian adalah pembelajaran tentang keberagamaan dan solidaritas. Dengan memahami pengalaman anak baru, siswa lain dapat belajar untuk lebih menerima perbedaan dan membangun persahabatan di atas keberagaman. Kesimpulannya dari materi diskusi 2 ini yakni pendidikan multikultural berperan sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0 dengan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama. Pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif serta memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman. Melalui berbagai strategi seperti penyelesaian kurikulum, metode pembelajaran berdiferensiasi, dan pelatihan guru, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung perkembangan sosial dan akademis siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tantangan dalam implementasi pendidikan multikultural dapat diatasi dengan kolaborasi antar guru, siswa, dan komunitas sekolah. Selain itu, dari video New Boy, kita belajar pentingnya empati dan penerimaan dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa. Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap perbedaan, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang toleran, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global. Yang oleh karena itu, sudah saatnya kita menerapkan pendidikan multikultural secara nyata dalam lingkungan sekolah. Dengan usaha bersama, kita dapat menciptakan generasi yang lebih terbuka, saling menghormati, dan memiliki karakter kuat sebagai bagian dari identitas nasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.